Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat hafalan hari Minggu tanggal 9 September 2020. Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ayat hafalan hari Minggu tanggal 6 September 2020. Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Minggu tanggal 6 September 2020. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Hafalan hari Minggu 6 September 2020. Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ayat hafalan Minggu 6 September 2020. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Salam. Shalom. Kurang keras, kurang semangat. Salam. Shalom. Haleluya. Selamat pagi yang ada di rumah. Sudah pada mandi toh? Wah, pasti sudah mandi, sudah siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa, ya. Nanti Tante Dwi pimpin di dalam doa. Haleluya. Ayo adik-adik, kita sama-sama berdoa, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari. Kita mau lipat tangan, tutup mata, ikuti Tante Dwi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, pagi hari ini, kembali kami boleh bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan. Walaupun kami berbakti dari rumah, tapi kami yakin Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati guru kami, teman-teman kami yang melayani ibadah pagi hari ini. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Ya puji Tuhan, yang siap memuji Tuhan kita lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan menaikkan ucapan syukur dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kasih dan kemurahan Tuhan menyertai di dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan, katakan kita datang Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Adik-adik, kebaikan Tuhan sudah kita terima, membuat iman kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Sungai sukacitamu di dalam Tuhan. Haleluya. Mengalir senantiasa, tidak pernah lekang di dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu
sungai sukacitamu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Yuk melayani Tuhan. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oh, adakah pagi ini yang sedih? Tidak ada, karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Adik-adik, pernah enggak di sawah, di sungai, pernah lihat kata enggak? Halo, ada yang tahu kata enggak? Kodok-kodok. Nah, itulah yang dijadikan suike. Om San seneng itu suike itu. Iya, bener, enak itu. Ya, kita akan muji Tuhan. Kambing embek-embek, bunyinya embek. Kucing, meow, meow. Wah, itu suara kucing. Ya, kambing embek-embek. Tuhan menciptakan segala isinya binatang, tumbuhan, penuh dengan keajaiban. Dengan berbagai suara dan karakter yang luar biasa. Jangkrik, krik, 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 krik. Nah, seperti itu. Ya, haleluya. Kambing, embek-embek. Kambing, embek, kucing, meow, meow. Katong, meow, teblung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah, haleluya. Kambing, embek, kucing, meow, katong, meow, teblung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah, haleluya. Kambing, embek, kucing, meow, meow, katong, meow, teblung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah, haleluya. Sekali lagi katakan, kambing embek-embek, kucing meow meow, katong meow teblung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah, haleluya. Pujilah, haleluya. Pujilah, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. 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 Kita sudah mendengarkan suaranya kambing. Kita sudah mendengarkan suaranya kucing, meong-meong. Apalagi kodok. Kita sudah dengarkan itu. Lah, tetapi saya melihat masih ada wajah-wajah yang cemberut. Enggak disangoni bapaknya, enggak seperti itu. Atau enggak dikasih snack sama ibunya. Wah, itu tidak menjadi kendala.
Kita anak Tuhan tidak boleh apa? Cemberut. Kalau cemberut seperti orang sakit perut. Sakit perut. Ya. Yuk, kira-kira pernah lihat semut nggak? Semut berjalan di kursi, di meja, di lantai, di pohon. Yo, pernah lihat semut warnanya apa saja? Yo. Coklat. Semut angkrang. Hitam. Semut apa? Yo. Semut kecil. Semut kecil. Ini wah pasti bisa. Semut apa sayang? Semut Putih dah. Semut kuda putih itu. hitam. Semut hitam. Waduh. Semut putih puda. Ya, tentunya kesukaan semut itu apa? Pangsit? Halo. Halo adik-adik yang ada di rumah. Apa sayang? Gula. Wah pintar Bu. Nanti dapat hadiah ya. Yuk, ada gula, ada semut ya. Haleluya. Kita menari buat Tuhan. Yuk. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Anak Tuhan jangan cemberut seperti orang sakit perut. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Anak Tuhan jangan cemberut seperti orang sakit perut. Sekali lagi yuk. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Anak Tuhan jangan Cemberut seperti orang sakit perut. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Anak Tuhan jangan cemberut seperti orang sakit perut. Anak Tuhan jangan cemberut. seperti orang sakit perut. Anak Tuhan Anak Tuhan jangan cemberut seperti orang sakit perut. Anak Tuhan jangan cemberut seperti orang sakit perut. Haleluya. Ya. Amin. Lagu ini membuat kita apa? Ingat kasih Tuhan. Ya, supaya kita tidak mudah gampang cemberut. Amin. Ya toh? Yuk, kita mau datang kembali kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita undang Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun kita kecil, tetap perlu Tuhan. Kita mau undang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hidup kita. Dia akan senantiasa menolong, memimpin, dan menuntun di dalam hidup kita. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
memimpin, menuntun dalam setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun dalam setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun dalam setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Semua dosaku, semua dosaku. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti untuk memimpin dalam doa. Haleluya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senang mendengarkan pujian kami. Sebentar kami akan duduk diam dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Senang sekali pagi hari ini melihat wajah-wajah yang ceria, diberkati Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita setelah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak dan sebagainya. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ada seorang ibu gak punya anak, tapi suaminya juga sayang sekali. Sang ibu itu menangis, dia datang di rumah Tuhan. Dia menangis dan menangis kepada Tuhan. Tuhan, aku loh tidak punya anak. Tuhan, aku tidak punya anak. Aku pengen punya anak laki-laki. Waktu masuk di dalam rumah Tuhan, di bait Allah, dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Kemudian ibu itu belum ngomong apa-apa, cuma komat kamit, air matanya mengalir, dan dia hanya komat kamit, tidak ada suaranya, umi, ya. Mulutnya cuma bergerak-gerak, tapi tidak ada suaranya. Ya, dia hanya menangis, tidak ada suaranya kok menangis. Kemudian datanglah seorang imam, dia mengatakan, "Hei ibu, kenapa kamu pagi-pagi sudah nangis, sudah mabuk ya?" Kemudian sang ibu menjawab, "Aku ini tidak mabuk. Aku ini berdoa kepada Tuhanku, kepada Allahku. Aku tidak punya anak, aku susah sekali. Itulah sebabnya aku minta tolong kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan memberikan anak, akan ku persembahkan anak itu kepada Tuhan." Kemudian singkat cerita 1 tahun kemudian, ibu ini hamil dan melahirkan anak. Waduh, ibu ini senang sekali. Waduh, kalau ibu sudah melahirkan rasanya sekali. Walaupun ibu itu kalau waktu sedang mengandung, perutnya besar, jalannya susah. Terus tidurnya juga susah. Mau ke kanan, mau ke kiri susah. Tapi begitu lahir, hati ibu tuh berbunga-bunga, wajahnya senang sekali, ceria. Dia punya aure, aku punya anak.
Tuhanku hebat, Tuhanku baik, aku punya anak. Tapi dia berjanji sama Tuhan, Tuhan, kalau nanti aku punya anak laki-laki, anakku akan kubawa kepada Tuhan, aku persembahkan kepada Tuhan biar tinggal di rumah Tuhan. Wah, kira-kira janjinya kepada Tuhan ditepati tidak? Kemudian ibu ini menyusui. Aduh, anak ini digendong, dikasih susu, kemudian hari dirawat, mandi, kadang-kadang ngumpul, kadang-kadang wah, ibu ini tetap senang. Dia tetap suka cita, tambah hari tambah besar. Dia kok ganteng sekali dia anakku ini. Tapi dia berjanji sama Tuhan, sudah berjanji. Anak itu akan dibawa ke rumah Tuhan, akan dipersembahkan pada Tuhan, supaya dia melayani di bait Allah. Dan dia berjanji tidak ada peso cukur yang akan memotong rambutnya. Dibiarkan rambut itu tumbuh. Kemudian waktu sudah cukup untuk disape atau lepas dari dak nyusu lagi, dak netek sama ibunya, dibawa kepada Tuhan di rumah Tuhan. Siapakah namanya anak itu? Halo? Siapa namanya? Wow, pinter, Samuel. Samuel adalah anak yang hebat, anak yang luar biasa. Anugerah Tuhan dari seorang ibu ini yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, yaitu anak laki-laki dibawa ke rumah Tuhan. Ternyata anak itu semakin bertumbuh, juga mainan, juga lari sana, lari sini, tapi dia anak penurut. Dia tinggal di rumah Tuhan membantu, namanya di Allah yang di saat itu adalah dipimpin oleh namanya imam. Siapa namanya? Imam? Halo? Imam Eli. Wah, pinter. Besok dapat hadiah atau nanti dapat hadiah coklat. Wah, Imam Eli. Kemudian waktu berjalan dan berjalan, singkat cerita dia tidur. Pagi hari dia mulai bisa berjalan, dia belajar untuk menyapu. Tapi pada waktu malam hari, namanya Samuel ini sedang tidur. Samuel. Ada yang panggil saya. Samuel lari ke rumah, ke kamarnya namanya Imam Eli. Dia lari, kemudian datang ke Imam Eli. Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Oh tidak, aku tidak panggil kamu. Udah tidur lagi aja. Benar Bapak tidak panggil saya. Tadi aku dengar Bapak memanggil. Oh enggak, silakan tidur lagi. Dia datang ke kamarnya lagi, dia tidur. Oh, dipanggil lagi, mendengar suara lagi. Samuel. Dipanggil berdiri, lagi siap. Wah, dia lari kepada Imam Eli lagi, datang lari. Oh, lari. Tok. Bapak, apakah Bapak panggil saya? Enggak, aku enggak panggil kamu. Sudah, kamu tidur lagi saja. Datang lagi ke kamar. Dia mikir, siapa yang panggil aku tadi ya? Dia sesuai dengan perintahnya Bapak, dia tidur. Ada nyamuk. Kemudian datang lagi suara Samuel. Kemudian dia bangkit berdiri lagi, datang kepada Bapak. Bapak, apakah Bapak lagi memanggil aku? Enggak Samuel, aku enggak panggil kamu. Sudahlah, kamu tidur lagi ya. Tapi pesen, nanti kalau kamu ada panggilan lagi, suara kamu dipanggil lagi, katakan sama Tuhan bahwa Bapak aku mendengar, ya, aku mendengar.
kemudian tidur lagi. Ternyata Tuhan panggil Samuel, yang memanggil itu adalah namanya Samuel. Samuel adalah anak yang dengar-dengaran. Dia adalah anak yang menurut, dia selalu baik, dan anak yang rajin membantu, namanya Imam Eli. Apakah dia tidak kangen sama ibunya? Ibunya namanya siapa? Halo adik-adik, siapa namanya ibunya? Hana. Bapaknya siapa namanya? Pak Elkana. Ya, pinter-pinter semua. Elkana, bapaknya adalah Elkana, ibunya adalah Hana. Pada hari itu saja si Samuel juga kangen loh sama ibunya, sama bapaknya. Tapi dia anak yang menurut karena dia tinggal di rumah Tuhan, dia di bait Allah, dia mendengar suara Tuhan. Dan Imam Eli adalah imam yang mulai kabur matanya, tidak jelas, tapi dibantu oleh namanya Samuel. Tapi Imam Eli punya anak 2, Hofni dan Pinehas. Anaknya nakal banget, tidak boleh dicontoh. Tapi contohlah Samuel, anak yang rajin, yang dengar-dengaran, yang nurut, yang pokoknya nurut sekali. Dia waktunya nyapu ya nyapu, waktunya mandi ya mandi, waktunya gosok gigi ya gosok gigi. Siapa yang di sini biasa gosok gigi? Wah, pinter. Lihat giginya semua putih. Oke, pinter semua. Samuel adalah teladan yang baik. Dia senantiasa dengar-dengaran suara Tuhan. Dia adalah anak yang menurut orang tua, juga menurut kepada Tuhan, juga nurut sama hamba Tuhan namanya Imam Eli. Itulah sebabnya adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur punya Tuhan yang baik, yang mendengarkan doa Ibu Hana didengar oleh Tuhan. Kemudian Bu Hana punya anak, tadi siapa namanya? Samuel. Bapaknya siapa namanya? Elkana. Pinter semua. Itulah sebabnya pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, dan kita ada sampai hari ini adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kita bersama-sama belajar untuk mendengar firman Tuhan, untuk baca firman Tuhan, supaya kita ingin jadi Samuel yang selalu dengar-dengaran suara Tuhan, ingin selalu mendengarkan firman Tuhan, seperti adik-adik yang ada di rumah, yang saat ini sedang tersenyum. Tuh, senyum kan? Tuh, rajin kan? Dan kita semua bersyukur karena Tuhan baik. Kebaikan Tuhan sampai hari ini kita nikmati baiknya Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Puji Tuhan. Biarlah pagi hari ini di ibadah online ini mungkin kita tidak bisa ketemu. Kita boleh bertatap muka melalui layar. Ya, melalui layar HP, melalui layar televisi, kita senang sekali dan katakan, Tuhan, terima kasih. Aku pengen seperti Samuel yang mendengar suara Tuhan. Aku ingin dengar-dengar suara Tuhan. Aku ingin nurut sama orang tua. Aku ingin nurut sama Tuhan, rajin ibadah, sekolah minggu, mulai anak-anak cinta sama Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Samuel tambah hari, tambah besar, disukai oleh Allah. Biarlah pagi hari ini semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita tutup ibadah kita firman Tuhan pagi hari ini, dan kita tundukkan kepala kita semua, dan kita tutup mata supaya kita menyerahkan dalam doa kita pagi hari ini. Tutup mata bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan firman-Mu kekuatan bagi kami, cermin bagi kami, supaya kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak yang taat seperti Samuel, menurut, taat pada orang tua, juga taat kepada Tuhan. Menjadi anak yang rajin, yang setia beribadah dan tinggal di dalam rumah Tuhan senantiasa menjadi kerinduan hatinya. Itulah sebabnya pagi hari ini kami bersyukur, doakan untuk kami semua, orang tua kami semua sehat dan panjang umur, supaya kami boleh senantiasa rindu berbakti bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan
Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Adik-adik merasa bersukacita karena firman Tuhan yang disampaikan begitu luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kembali, kita akan bertemu kembali minggu depan dalam acara yang sama, kebaktian online seperti biasanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Tuhan berkati guru kami, teman kami, orang tua kami, dan kami semua di tempat ini yang melayani. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Katakan bersama. Amin. Haleluya. Haleluya.